menceritakan sejarah singkat dari Sudono Salim yang lahir pada 19 Juli 1916 dan meninggal di Singapura 10 Juni 2012 pada umur 95 tahun. Pastinya Anda sering mendengarkan suara legend Indomie, seleraku, atau ketika Anda mampir di supermarket pasti Anda melihat sebagai merek seperti Supermie dan Indomie. Nah, semua itu ternyata milik pengusaha bisnis untuk produk makanan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Salim Group. Bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia pernah mencicipi produk makanan buatan Indofood hingga Bogasari. Bisnis Salim Group ini begitu mengguritai, ya enggak hanya jadi pengusaha bisnis makanan namun juga merambah ke bisnis perbankan. Salim Group pernah menjadi pemegang saham Bank BCA yang swasta terbesar di Indonesia sebagai konglomerasi bisnis gurita. Bisnis grup Salim terbesar di hampir semua sektor mulai dari retail otomotif, jalan tol, properti telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya kerajaan. Bisnis grup Salim bermula dari perdagangan yang dijalani oleh Sudono Salim. Bisnis pertamanya yakni berjualan cengkeh. Dulu Sudono Salim ialah buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk. Bahkan sebelum menjadi pemilik toko cengkeh, ia pernah menjadi seorang gelandangan selama 4 hari di Surabaya. Memiliki semangat untuk bisa menjadi pribadi yang sukses, ia tidak puas hanya dengan menjadi seorang buruh. Sebagai pekerja, beliau berusaha mencari inspirasi bisnis yang mungkin bisa dijalankan pada saat itu. Hingga pada akhirnya Sudono Salim melihat bahwa perdagangan cengkeh serta tembakau sebagai peluang. Ia menjanjikan Sudono Salim mendapatkan modal bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah satu saudagar ternama dari Kudus. Modal itulah Sudono Salim mampu mengikuti jejak sang mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus hanya dalam kurun waktu 1 tahun aja. Rahasianya adalah Sudono Salim mampu bekerja sama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis hingga membuat bisnis menjadi seorang pengusaha ternama. Meski modal yang dimiliki hanyalah pemberian dari mertua, ia dapat mengembangkan dengan sebaik mungkin. Dengan bisnis yang dikelolanya bisa segera meroket, namun Sudono Salim pernah bangkrut. Ia memiliki pengalaman pahit karena bisnis cengkeh yang dikelolanya bangkrut karena bukan kesalahannya sendiri. Bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhenti. Sudono Salim sudah menjadi pengusaha sejak zaman penjajahan, yang sudah dipastikan itu adalah zaman yang sulit untuk menjadi pengusaha. Alhasil ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain. Dengan selang waktu 3 tahun ia dari penjajahan Jepang tersebut pada 1945. Pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan pada Indonesia, institusi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan pada masa kejayaannya. Melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda, ia ingin berkuasa kembali untuk memutuskan untuk menjual kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara. Pejuang tak berhenti sampai di situ. Setelah logistik ia dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya anggota TNI Angkatan Darat atau AD. Insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam karena jelas saja waktu itu keadaan kacau sekali, namun ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Pada tahun 1950, Sudono Salim membuka bisnis baru di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit ide bisnis.
Ini juga muncul karena Sudono Salim membaca keluhan masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang dijual karena cara tunai. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral Asia atau BCA di tahun 1960 yang kini dikenal dengan nama BCA. Setelah kinerja BCA dapat dikatakan mapan, ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Nah, tepung terigu bermerek Bogasari sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan populasi nasi. Kepemilikan beberapa perusahaan oleh seluruh Salim Group menggerakkannya untuk membentuk sebuah perusahaan utama yang diberikan nama Salim Group. Indonesia berusaha senja ditambah dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis di tahun 1998. Sudono Salim memutuskan untuk mewariskan bisnisnya kepada sang anak, yaitu Antoni Salim. Antoni memiliki tantangan yang sangat besar. Pada awal mulai ia menjadi pemegang utama Salim Group. Pasalnya pasca krisis di Indonesia tersebut, Salim Group berada di ambang keberangkrutan karena memiliki utang yang enggak main-main yang mencapai 55 triliun. Itu karena dampak krisis di Indonesia memang cukup dahsyat karena dapat membuat sebuah perusahaan raksasa yang sebesar itu untuk gulung tikar. Namun Antoni Salim selaku pemilik dari Salim Group juga mewarisi insting dari ayahnya. Sebagai upaya untuk melunasi hutang tersebut, Antoni Salim rela untuk melego atau melepaskan sejumlah saham pada beberapa subsidi Salim Group seperti BCA, Indosemen, dan juga Indomobil. Keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta sejumlah anak perusahaannya dari abang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinan Antoni Salim dalam mengelola Salim Group, Indofood dan Borsari berhasil digadang-gadang sebagai produsen mie instan dan tepung terbesar tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Terbukti di Afrika, bahkan orang-orang Afrika sangat gemar makan Indomie. Hal tentu menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaan Salim Group telah kembali. Hingga saat ini, bahkan sama halnya keputusan yang dilakukan sang ayahanda, Antoni Salim mulai mengembangkan sektor yang berbeda. Kini Salim Group telah menjadi salah satu perusahaan raksasa dan paling berpengaruh di Indonesia. Sekian dari saya, itulah cerita singkat dari Salim Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.